La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyyu ba'dahu. Inilah sahabat Al-Quran, sahabat Nafis, ya, sama-sama telah bergabung di acara sore hari ini, yakni acara bahasan lebih dalam terkait dengan buku tafsir Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Insyaallah kita sambung kembali di hari ini, dan insyaallah di hari ini kita kehadiran para ulama-ulama. Alhamdulillah. Ulama muda. Insyaallah. Dan tentunya yang utama adalah beliau guru kita semua, Dr. Saiful Islam Mubarak. Dan nanti juga yang menemani saya, yakni saudara Ridwan Irwanzi, ya. Insyaallah yang Irwan juga sudah menemani kita. Insyaallah kita sekarang lebih bersama-sama untuk bahas lebih dalam yang kemarin sudah kita awali dari pembahasan terkait dengan kenapa buku ini dibuat, ya, Kang Ridwan, ya, kemarin juga, dan juga terkait dengan pembahasan studi secara komprehensif kemarin sudah kita bahas. Ini kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita, terutama kita awali dari Ustaz Saiful. Ustaz, bagaimana kabar sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat ketemu dengan Ramadan, dengan Al-Quran. Insyaallah dengan yang baik. Nih teman-teman, bagaimana kabarnya? Di sini ada Kang Fadlan, kemudian Kang Fatan, terus ada Kang Dede dan Kang Amir. Yang hari ini ya semangat ya, insyaallah. Ini tadi habis nyimak 10 juz ya, makanya pada ceria-ceria. Baik, dan juga teman-teman semua, sahabat Al-Quran semua yang bergabung di streaming ataupun di Zoom. Insyaallah kita bersama-sama mengkaji, bisa nanti mengikuti dan bisa dipersilakan jika ingin bertanya, bisa bergabung ke Zoom, nanti di Zoom silakan untuk berinteraksi, ya Kang Ridwan, ya. Dan insyaallah mungkin untuk hari ini kita kemarin membahas bagaimana isi buku di pendahuluannya dan bagaimana menjelaskan tentang kondisi umat seperti itu. Insyaallah mungkin kesempatan kali ini kita akan mulai dengan mengenal Al-Quran seperti apa. Terus nanti kalau misalkan ada waktunya ya Ustaz Ahmad, nanti bagaimana kita membahas tentang huruf dan qiraat, dan nanti kalau misalkan masih ada waktu juga pembahasannya akan tentang metodologi penulis seperti itu. Insyaallah di hari ini. Di tangan para asatidz ini, insyaallah sudah ada bukunya, bisa bisa samai, dan bagi sahabat semua insyaallah sore hari ini kita akan mendalami di dalam yang akan kita awali dengan apa sih Al-Quran itu, gitu ya. Kalau secara terjemahan kita sudah banyak di buku-buku, secara literatur banyak sekali. Mungkin kita perlu menyamai lebih dalam kembali apa yang sudah dituangkan oleh guru kita di buku ini. Al-Quran, Ustaz. Gimana? Pertanyaan? Terkait dengan Al-Quran ini, Ustaz, kemarin sudah disampaikan terkait dengan 4 nama Al-Quran. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan karakteristik dari atau itu sendiri, Ustaz, sehingga ada munculkan 4 nama itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ila yaumil Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita panjatkan puji dan syukur. Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman kepada Al-Quran, petunjuk bagi semua umat manusia sepanjang masa dimanapun mereka berada sampai hari kiamat tiba, memperhatikan semua keperluan manusia dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Masa lalu tidaklah kita jadikan sebagai pelajaran yang kita jadikan cermin. Masa mendatang masih gaib, kita mohon kepada Allah bimbingan. Dan masa sekarang inilah yang harus kita isi seoptimal mungkin, terutama pada bulan Ramadan, bulan yang diagungkan Allah, bulan yang disebut-sebut sebelum manusia ada, sebelum alam diciptakan. Ramadan sudah disebut karena ada dalam Al-Quran. Karakteristik Al-Quran tentunya beda dengan kitab-kitab atau buku-buku karya manusia. Al-Quran memiliki ciri khas dalam segi penulisan. Pilihan huruf, susunan kata, susunan kalimat, mukjizat dalam berbagai segi,
termasuk pilihan huruf. Kapan huruf shad dibaca sin? Ya besutu, ya bersutu. Kemudian juga kapan dipilih kotoa menjadi kotofa umpamanya. Sama-sama motong ya. Itu sangat bermakna. Dan kalau mungkin pernah ada yang mendengar istilah an-nabr ya. Pernah ramai itu nabr itu populer. Al-Quran punya nabrah sautiyah khasah. Punya tekanan suara yang khas. Bukan cuma sekedar bawaan huruf, tapi juga memberikan makna. Jadi semuanya adalah yang patut kita gali bersama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama untuk wahyu ini sampai 4 nama, itu dari Allah semuanya. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Zikr, Al-Furqan. Kita harus berjuang untuk menjadi orang yang Ahlul Quran, Ahlul Kitab, Ahlul Zikri, dan Ahlul Furqan. Ada orang yang diberi keistimewaan oleh Allah dari segi Qurannya, tapi tidak sampai kepada perhatian bagaimana penulisannya. Terutama ya penulisan yang masih jauh sebetulnya. Sampai zikir, sampai Furqan pun masih banyak yang belum sampai. Tapi sudah ada minat untuk mempelajari Al-Quran, sudah satu langkah untuk menuju itu Allah. Jangan sampai diremehkan. Kamu baca aja terus paham gak? Kadang-kadang ada orang berkata gitu. Gak ada artinya kalau gak paham. Rajin baca. Itu untuk buku yang lain boleh begitu. Untuk Al-Quran gak demikian. Bukankah Rasulullah sudah bersabda, man qara'a harfan. Harfan satu huruf, ada artinya enggak? Gak ada orang yang memahami makna satu huruf. A, apa itu A? Di. Nah, al punya arti. Nah, satu huruf saja punya nilai. Hanya tentu tidak akan sama antara orang yang sibuk mempelajari bacaan Al-Quran tanpa mempelajari maknanya dengan yang sibuk mempelajari bacaan ditambah dengan maknanya. Itu akan berbeda. Sampai paham makna, belum tentu juga menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah. Karena tidak cukup banyak sekedar paham. Beda dengan ilmu matematika. Oh, ilmu ekonomi, ilmu bisnis. Tapi nggak bisnis, nggak apa-apa. Kalau Al-Quran nggak begitu. Setelahnya paham, jangan sampai cuma sampai di tenggorokan atau di otak tanpa melibatkan qalbu. Bahkan diawali dengan kalimat nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ala qalbika, qalbu. Saat ini banyak sekali orang yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang cerdas, pintar, memahami Al-Quran. Tapi tidak otomatis kalau orang yang pintar memahami menjadi Ahlul Quran, tidak otomatis. Untuk menjadi Ahlul Quran harus melibatkan akal, kalbu, dan jasad secara keseluruhan. Nah, penamaan Quran, kitab, Furqan, zikir, itu adalah untuk memenuhi semua yang tadi. Ya, untuk mengetahui itu, mengetahui karakter Al-Quran tersebut, Ustaz, di sini disampaikan ada langkahnya, Ustaz. Nah, salah satunya ini dicantumkan di sini Az-Zumar. Bagaimana? Dengan itu kita bisa paham nih, kalau gitu bagaimana? Ya, sekilas saja ya, karena panjang. Itu bisa, mungkin sahabat Quran bisa beli bukunya, bisa lebih banyak. Surat Az-Zumar ayat 23 ya. Allah. Pertama kita diingatkan dengan nama Allah. Itu ayat diawali dengan Allah. Kan idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Allah nazzala, Allah telah menurunkan secara bertahap. Beda dengan anzal. Allah nazzala ahsanal hadis. Ahsana, paling indah, paling baik di hadapan manusia, baik di hadapan Allah, itu ahsana. Beda dengan ma'ruf.
ahsan itu terkait dengan qalbu juga baiknya itu. Karena ada kalimat ahsan wa amala bil walidaini ihsana. Ahsan al-hadis. Al-hadis di sini adalah jelas fa inna akhiral hadis kitabullah. Hanya asal hadis. Dan dalam hadis fa inna akhiral hadis di sini asal hadis. Asal hadis kitaban. Nah, kenapa tidak asal hadis Quran? Tapi kitaban. Tulisan wahyu. Dan tulisan kitaban di situ tidak pakai alif. Betul kan? Kalau tidak terdengar bacaan, mungkin ada orang yang membaca kutuban. Iya. Sangat mungkin. Namun karena Quran, bacaan dari Rasul dari Allah, termasuk baca kaf ta ba, baca kitaban. Berarti tulisan kitaban tanpa alif menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dari sejak nabi yang dulu sampai nabi terakhir, itu satu kesatuan. Kan disebut kitaban dengan tertulis kutub. Tapi karena dibaca kitaban, gambar pentingnya membaca dengan talaqi. Tulisannya seperti itu mengantarkan kita untuk meyakini bahwa semua kitab, yaitu kutub, selama datang dari Allah pasti saling mendukung satu sama lain. Nah, makanya tulisan kitaban tanpa alif ini sangat menarik untuk dikaji. Kenapa kok tidak pakai alif? Ada yang pakai alif? Ada. Kita temukan yang pakai alif dan nanti sudah saya bahas. Mungkin dalam jilid kedua kan bahas. Saya sebutkan kitaban yang pakai alif, kitaban yang tidak pakai alif jumlahnya berapa. Dan Alkitab yang pakai al semuanya tidak pakai alif. Kalau yang tidak pakai al, ada yang pakai alif, ada yang enggak. Yang tidak pakai alif, yang pakai alif kitaban itu bermakna kitab suci dan juga bermakna kitab yang lain. Ada. Kalau kitaban muajjala itu bukan kitab suci. Dan itu pakai alif itu kalau kitaban muajjala. Karena khusus. Sebagaimana pemanya watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, itu khusus Al-Quran. Karena ada perintah watlu. Ditujukan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak dapat perintah untuk membaca Injil dan Taurat. Makanya watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Tak pakai alif. Supaya tidak ada bacaan lain. Tidak ada pemahaman yang lain. Kalau tidak pakai alif ada satu. Kalau tidak pakai alif bisa kutub. Yang termasuk itu kitab-kitab dari Nabi yang dikirimkan ke Rasul sebelumnya. Bahkan nanti kita bahas ya ahlul kitab. Apa itu ya ahlul kitab? Semua kalimat ya ahlul kitab tidak pakai alif tanya. Berarti ya ahlul kitab siapa yang dipanggil? Semua pemegang kitab. Maksud Al-Quran juga bisa. Ya jelas. Kalau bukan itu buat siapa ya? Kemarin waktu ngobrol dengan guru Magdis juga, guru tahfidz Ustaz Sucipto. Gimana terkait dengan ya Alkitab lima tuhajjuna fi Ibrahim? Apakah ditujukan juga kepada pembaca Al-Quran? Ya jelaslah. Dulu Ibrahim yang tuhajjun, sekarang demikian banyak pelanjut dakwah Ibrahim sampai di penjara. Tuhajjun itu. Kita doakan ya para ulama yang di penjara, semoga Allah berikan kepada mereka nikmat sabar, nikmat istiqomah, dan diambil pelajaran yang bermakna buat orang yang di luar. Allahumma farrij asrah. Kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah para ulama banyak baik di dalam negeri di luar negeri. Ya, itu adalah lima tuhajjuna fi Ibrahim, ya ahlul kitab. Siapa itu yang memenjarakan para ulama? Terkadang orang yang baca Quran. Ya, kitabnya. Jadi sebetulnya kalau kita tadabburi, semua ayat itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita saat ini. Balik lagi ke kita gitu. Iya. Hanya ada pribadi, ada keluarga, ada masyarakat, ada umat. Terkadang kan ada orang yang mengatakan bahwa ayat ini sudah tidak cocok untuk kita. Seperti itu. Karena nggak paham, karena nggak tadabbur. Dan insya Allah di buku ini akan sedikit salah satu saja karena madu. Dan itu sempat saya mendapatkan pertanyaan ketika saya membahas tentang Ahlul Kitab. Ya Ahlul Kitab siapa yang dipanggil?
Yahudi Nasrani ada yang dengar nggak sekarang? Baca cuma jelas mungkin ya. Nggak ada yang dengar. Lalu untuk apa itu ayat? Nah itulah tadabbur itu pentingnya. Kayak ini salah satu manfaat sangat penting dari penggalian tulisan ini, San. Iya. Jadi itu terjawab. Kalau pamannya ya ahli kitab hanya Yahudi Nasrani, berarti ayat-ayat yang di awal dengan ya ahli kitab gak ada gunanya. Ada gunanya nggak? Ada pasti. Dari mana diketahui? Dari tulisan Alkitab. Tulisan Alkitab itu memberi bimbingan kepada kita agar betul-betul merasa akan dipanggil dengan kalimat Alkitab. Tapi saya nggak terima dong. Kan Alkitab ada yang musyiki. Ya kan? Bahkan dalam surat Al-Hasyr itu alam taril ladzina nafaqu yaquluna al-ikhwani wal ladzina kafaru min ahlil kitab. Nafaqu, kafaru lagi min ahlil kitab. Emang yang tidak pegang, yang pegang Al-Qur'an enggak ada yang kafaru yang nafaqu. Yang pegang Al-Qur'an. Banyak orang yang pegang Al-Qur'an, yang kafaru yang nafaqu. Bahkan yang hafal Al-Qur'an ada yang nafaqu. Aku sok tahu aja. Ada di YouTube. Iya. Iya kita hafal Quran sampai dia ngomong dengan teman-temannya. Dia berkata kita itu apa-apa aja. Hafal Quran. Orang lain mereka yakin kepada Al-Quran. Makanya mereka ngambil manfaat. Kita menghafal Quran capek-capek ngapain ya kita itu? Coba. Itu ungkapan seorang yang pandai. Dia orang Arab tuh. Orang Arab tuh, bukan orang Garut. Ya sampai seperti itu. Jadi kalimat alam taril ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru minal kitab termasuk orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, kembali ke yang tadi perihal yang tadi, apakah nafaku ataupun kafaru yang telah hafal Quran itu ada kaitannya dengan ayat yang di surat Fatir nggak sih? Yang zalimun li nafsi, kemudian muktasib dan sebagainya, itu ada kaitannya nggak? Sudah jelas itu, pasti itu berkaitan dengan masalah itu. Jadi orang yang ya tidak jauh-jauh lah, surat sangat familiar dengan kita, surat Al-Ghasyiyah ya. Amilatun nasibah, amilah, amala amilin. Beramal itu sangat luas kan. Mempelajari kitab-kitab suci. Sibuk mereka. Tapi ujungnya tasla naran hamiyah. Sangat mengerikan ya. Makanya kita berharap ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setelahnya Allah berikan kepada kita nikmat beriman kepada Al-Qur'an. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat hidup bersama Al-Qur'an. Menjiwai Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, dan mengajak orang untuk sama-sama menikmati hidup bersama Al-Quran. Sangat penting bagi kita saat ini. Nah, baik, San. Kita kembali lagi ke perihal yang tadi, San. Kita kan masih membahas tentang azuman. Ya. Di sini di Ahsanul Hadits, ya, San. Ya. Nah itu di sini ada yang sedikit menarik, San. Di sini ada kata istimewanya musik Al-Quran. Itu kalau misalkan pembahasan musik tuh, wah, begitu ramai kan. Nah, seperti apa? Ya, memang kata musik sudah sering menjadi perdebatan. Apakah musik itu haram? Orang yang hati-hati, kita anggap hati-hatinya husnudzon, mutlak mengatakan musik haram. Orang yang lainnya, musik mah alat. Gak bisa dikatakan haram. Alat. Memang dimakan musik? Gak dimakan. Alat musik. Dan Rasulullah SAW menyanjung suara Abu Musa al-Ash'ari dengan diserupakan musik. Kalau Rasulullah membenci musik, berarti menghina Abu Musa. Kan Rasulullah di malam hari melakukan perjalanan sampai di dekat rumah Abu Musa. Suara Abu Musa, subhanallah, sangat indah, merdu. Pagi hari Rasulullah bersabda, ya Abu Musa,
law ra'aital barihah laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa, kalau engkau tahu kenapa gitu Rasulullah. Aku tadi malam lewat ke depan rumahmu, suaramu ya Rabb luar biasa indahnya. Seperti mizmar, seruling. Ya. Cek orang Tasik mas suling lah. Bangsing. Ya, seruling. Seruling keluarga Daud. Berarti Rasulullah memberikan tasbih, perumpamaan suara Abu Musa yang begitu indah dipakai untuk Al-Quran dengan seruling, artinya Rasulullah tidak membenci alat musik. Tidak membenci nama seruling. Kalau membenci nggak mungkin dipakai musyabbah bih, menghina itu. Coba kalau saya punya bilang, ini suara Kang Amir indah sekali, kayak suara himar. Ya, kan nggak mungkin kan? Atau suara kayak suara mbek gitu, ya mungkin. Jadi sebetulnya Rasulullah SAW tidak membenci nama musik. Buktinya ini hadis sahih itu. Ini al-qad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Nah, makanya saya ungkapkan Al-Quran punya musik tersendiri. Dan Rasulullah SAW kalau membaca Al-Quran dapat dibedakan oleh para sahabat. Ini Al-Quran, ini al-hadis. Ya, kenapa para sahabat tidak keliru gitu? Kecampur Quran dengan hadis kan sama-sama bahasa Arab ya? Iya. Ada perbedaan cara baca gitu. Iya, bacanya beda. Ummu Salamah menegaskan tentang bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran, kata Ummu Salamah, yaqra'uha, lupa lagi. Aduh, subhanallah redaksinya. Jadi artinya bahwa huruf per huruf diperjelas. Padahal bicara sehari juga jelas. Tapi kenapa? Untuk baca Quran, kata istri Rasul itu kalau membaca Al-Quran, huruf per huruf diperjelas. Kemudian, kana atwala minha. Ada yang diperpanjang. Kalau umpamanya dalam bahasa obrolan sehari-hari, idza jaa Ramadan kan ditanya. Tapi kalau baca Quran, idza jaa ajaluhum. Kalau idza jaa Ramadan enggak pakai mad mutasil enggak apa-apa. Idza jaa Ramadan. Kalau idza jaa Ramadan, salah tuh mad mutasil harus 5 rakaat enggak. Jadi Rasulullah terangkan oleh istri Rasulullah bahwa beliau kalau membaca Al-Quran yufasilah harfan. Kemudian kan atwala min. Jadi hurufnya diperjelas. Kemudian ada yang lebih panjang. Makanya ketika beliau sudah menyampaikan nasihat kepada para sahabat, lalu ada Al-Quran, itu akan dapat beda. Firman Allah kalau bukan Al-Quran juga dibedakan. Termasuk ketika beliau menyampaikan kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'fin. Lalu qala Allah azza wa jalla illa shaum. Illa shaum bukan Al-Quran. Tapi sabda Rasul itu, apa firman Allah itu? Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dapat beda. Nah, di sini jelas sekali. Makanya ahsanul hadis. Kalimat ahsan hadis juga harus kita ambil pelajaran yang sederhana. Kalau Al-Quran itu ahsan hadis, maka kita menyampaikan Al-Quran kepada umat. Baik bacaannya, hukumnya, harus dengan tariqah ahsan. Jangan sampai bicara Al-Quran menakutkan orang. Nyuri, potong tangan. Oh, Cina, tajam sampai mati. Ngeri sekali ya. Sampai orang banyak membenci Al-Quran akibat penyampaiannya kurang pas. Ahsan hadis. Kalimatnya hadis lagi ya. Tidak ahsan wahyi, ahsan kitab, tapi ahsan hadis. Kan hadis itu pembicaraan kan. Jadi Al-Quran itu indah, sampaikan dengan cara yang indah. Sehingga orang betul-betul merasakan keindahan. Nah ini kalimat ahsan hadis yang penting. Insya Allah. Kita lanjut ke
kata berikutnya Ustaz. Kitaban mutasyabih. Ya, kitaban mutasyabihan. Umumnya orang berbicara mutasyabih tidak dihubungkan dengan tulisan. Di sini Padahal kata mutasyabih ini sifat kitab. bukan kiro atau mutasyabih. Bukan ayatin mutasyabihan. Tapi kitaban mutasyabihan. Dua kata yang bermakna mutasyabih yang berhubungan dengan masalah keilmuan. Dalam surat Az-Zumar, surat Ali Imran kan? Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabih wa ukhra minal kitab. Kan walladzi anzala 'alaikal kitaba. Wa ukhra ya kan, wa ukhra itu ayatun minal kitab mutasyabihat. Jadi kata mutasyabih yang sekarang sering dijadikan sebagai sasaran netizen, sasaran YouTuber, mengadu domba antara para ulama terkait dengan kata-kata Ar-Rahman al-Arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, diadu domba. Boleh jadi yang mengadu domba itu karena memang pengetahuannya sampai situ, atau memang yang punya keinginan yang lain. Sulit untuk kita terka. Hati manusia hanya Allah yang maha tahu. Hanya kemungkinan itu sangat sulit untuk dibantah. Mungkin ingin mengadu domba, ingin melemahkan umat Islam, ingin meragukan Islam, ingin meragukan Al-Quran. Boleh jadi. Saya mah karena belum ngerti aja. Inginlah dipertemukan. Gitu. Ya husnuzannya begitu. Kita di samping ada kewaspadaan, husnuzan jangan sampai lupa. Jadi kalau begitu maka kenapa kitaban mutasyabih? Ternyata yang banyak tasyabuh dalam kitab, dalam tulisan. Tapi tidak pernah terangkat kan? Ini lebih ke makna ayat Ya, hukum-hukum yang sering terangkat kata mutasyabih itu ayat-ayat tertentu saja. Yadullah fawqa aydihim fa'asbir fa innaka bi a'yunina. Umpamanya kan, kemudian Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kemudian fa inna matwallu fa thamma wajhullah. Itu yang sering diangkat mutasyabih. Wajah Allah, a'yun Allah. Padahal kitaban mutasyabihan, tulisan yang mutasyabih. Coba. Dan betul-betul terlihat ya saat itu. Iya. Sekarang kaf ta ba. Itu kitab, kutub, kataba, kutiba, mutasyabih itu. Dan semuanya ada. Kutiba alaikumus syiyam. Kataballahu ala nafsir rahmah. Kemudian kitabun anzalna. Kemudian fiha kutubun qaimah. Tulisannya sama. Kan mutasyabih itu. Belum lagi yang lain. Nanti ada umpamanya tulisan ya al-mala'u yang pakai wawu, al-mala'u yang pakai alif. Kemudian umpamanya as-shalah yang pakai wawu, as-shalah yang pakai alif. Lalu banyaklah nanti akan kita temukan. Ini terkait mutasyabih ini di juz 3 juga disampaikan di akhir-akhir ayat itu Ustaz. Ya. Ada fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun itu Ustaz. Dan nanti ada warasikhuna fil ilmi yaqulun. Itu bagaimana terkait dengan semua itu? Warasikhuna fil ilmi yaquluna. Ya, jadi memang ar-rasikhun fil ilmi terkait dengan yang mutasyabih, baik mutasyabih yang berkaitan dengan susunan ayat, pilihan kata, termasuk pilihan huruf. Dan Al-Quran itu selalu disebut huruf. Nuzul Al-Quran ala sab'ati ahruf. Kenapa huruf? Karena dalam Al-Quran satu huruf ba, 3 huruf tersusun umpamanya kata ba. Kemudian beberapa kata satu ayat dan beberapa ayat satu surat. Semuanya itu dalam bahasa hadis nuzul Al-Quran ala sab'ati ahruf. Mutasyabih juga ya makna huruf. Makanya kalimat man qara'a harfan itu bisa dipersempit, maknanya bisa luas. Iya. Man qara'a harfan min kitabillah. Apa yang maksud dengan qara'a harfan? Rasulullah bersabda,
Aqra'ani Jibril ala harfin. Itu disebut dengan al-harfin, itu Al-Quran itu. Aqra'ani Jibril ala harfin. Faraja'tuhu falam azul astaziduhu wa yaziduni. Nah, Rasul menerima dari Jibril satu huruf Al-Quran. Ku kembalikan. Datang lagi nambah satu huruf lagi. Kembalikan lagi. Sampai akhirnya nuzul Al-Quran ala sabati ahruf. Apa itu nuzul Al-Quran ala sabati ahruf? Seluruh Al-Quran, seluruh bacaan itu disebut dengan sabati ahruf Al-Quran. Jadi kalau begitu maka memahami huruf, memahami kata, memahami ayat dalam Al-Quran harus hati-hati. Jangan dianggap cukup hanya berlandaskan kepada ilmu nahwu dan kamus. Ya cukup Al-Quran itu. Quran itu hudan lil muttaqin, hudan linnas. Ini juga akan jelas sekali ya. Untuk Al-Quran hudan linnas, untuk Alkitab hudan lil muttaqin. Artinya kalau sudah sampai kepada bacaan dan tulisan, jalan untuk mereka kedudukan sebagai muttaqin. Bacaannya saja hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Terutama sekarang dengan teknologi, semua orang bisa mendengarkan Imam Maslah Harub kapan saja di mana saja. Pasti itu orang-orang kafir itu sudah melihat, cuma nggak tertarik aja. Artinya mereka bisa mendengarkan. Itu Quran. Quran itu bacaan didengar. Kitab itu tulisan dilihat. Jadi kalau tulisan sudah pasti ada bacaannya. Sangat bermakna bagi kita. Kalau kita menggalinya, dan Al-Quran sudah menyebutkan nanti dalam pembahasan surat Al-Baqarah itu akan mendalam. Kenapa kepada Alkitab zalika? Kenapa kepada Al-Quran hadza? Dan Alkitab itu hudan lil muttaqin, Quran itu hudan linnas. Itu sangat luar biasa. Dan terkait ini, yang di surat Az-Zumar kan ini ada sekitar 10 poin yang saya sampaikan di sini. Iya. Supaya mungkin teman-teman juga lebih penasaran juga, bisa Ustaz mungkin gambarkan secara umumnya nih, Ustaz. Dari mulai kata masani, kemudian kata-kata yang berikutnya bisa. Iya. Di gambaran umum seperti apa? Allah nazzal ahsanal hadits kitaban mutasyabihan. Masani. Masani itu kan berulang-ulang. Satu-satunya kitab suci. Kita jamin. Kalau istilah orang yang rajin bersumpah, siap bersumpah gitu kan ya. Tapi siapa yang nyumpah, nggak perlu gampang sumpah. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bacaannya tidak pernah berhenti. Ada kitab suci yang lain dibaca terus. Saya sudah beberapa yang sebutin kitab suci saya baca. Ternyata banyak tokoh agama pemegang kitab suci tersebut belum tamat membaca. Kenapa saya bilang belum tamat membaca? Karena pernah ditanya, kalau di agama Anda miras haram enggak? Enggak, kalau tidak sampai mabuk. Jawabannya begitu. Berarti dia belum baca. Saya sudah menemukan kitab yang dipegang oleh tokoh itu tentang miras ada 7 ayat yang mengharamkan. Mengharamkan. Iya, mengharamkan. Sementara yang ditanya, enggak, ya boleh-boleh aja menurut agama saya. Belum baca berarti dia. Dia hanya menyampaikan pidato di mana-mana berlandaskan apa yang dia terima dari gurunya. Guru-gurunya. Dan insya Allah, ini dalam surat Al-Ma'idah, para pembaca nanti akan menemukan kutipan-kutipan kitab suci yang lain. Sudah saya masukkan di surat Al-Ma'idah itu sampai ada 25 ayat. Berkaitan dengan miras, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan Musa dan Isa sebagai Rasul. Itu saya masukkan di situ. Bahkan, ini sangat nyimpang dulu sedikitnya. Biar penasaran aja dulu. Nanti ada panjang-panjang. Lengkap bisa dibaca sendiri. Di surat Al-Ma'idah ada kalimat idh qalal hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuk ayyunazila 'alaina ma'idatan minas sama. Jawaban di akhir Nabi Isa berkata, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan.
Kalimat ya Isa bin Maryam artinya apa? Wahai Isa bin Maryam. Ini yang manggil orang terdekat. Kalau umat Nabi Muhammad gak ada yang manggil ya Muhammad bin Abdullah, gak ada. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim. Sementara Isa dipanggil ya Isa bin Maryam. Kenapa? Direspon oleh Nabi Isa, Allahumma Rabbana. Bagus, kalian manggil aku Isa bin Maryam. Karena aku dipandang oleh orang banyak adalah anak Allah. Maka aku ikrarkan, Allahumma Rabbana. Ya Allah, engkau Rabb kami. Bukan ayahku. Kan gitu tuh. Itu adalah setelahnya Hawariyun menyampaikan alasan kenapa minta supaya Rabb menurunkan makanan. Nah, dijawab oleh Nabi Isa, ya Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idah. Nanti lebih luasnya dalam nanti ya. Berarti silakan dinanti ya Ustaz ya. Iya. Para pendengar semua. Dari situ saya masukkan. Kenapa Allah Rabbana? Sebab Isa di dalam beberapa ayat Alkitabul Muqaddas atau dalam Bible atau Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, di situ Isa menyatakan, aku tidak berbuat apa-apa kecuali sebatas yang Allah perintah. Dan kemudian saya temukan juga di dalam Alkitab ada pernyataan. Nanti itu akan ada orang yang disuruh baca. Dia berkata, aku tidak pandai baca. Baca. Aku tidak mampu baca. Itu pas. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada itu dalam Alkitab. Sudah saya masukkan ke dalam buku ini. Insya Allah. Jadi tandanya pun sudah jelas sebenarnya. Sudah jelas. Berarti memang disembunyikan. Makanya kalimat Al-Quran yaktumuna imana. Apa bukan yaktumuna apa? Dalam surat Alladzina atul kitab alladzina apa? Surat Al-Baqarah. Ada kalimat Yang yaktumuna ayatillah. Ini. Sudah pasti sudah hafal sebenarnya. Yang gitu saat gitu ya kita nyanyi. tiba-tiba. Ya. Akan apa lagi yang mau disampaikan? Ada Kang Dede. Ini kagok ya. Iya, sahabat semua. Pada teman-teman semua atau sahabat juga pendengar yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan atau di chat juga dipersilakan yang sudah bergabung di Zoom. Kita punya berapa? Ya, kita insya Allah sampai seperti kemarin jam 5:30 10 menit ya. Nah, nanti akan ada sambungan. Ada sekitar 20 menitan lagi ya. Jadi teman silahkan. Jadi, ya enggak, langsung saja kita nyambung aja sebenarnya sih. Perihal Al-Furqan, apakah kita bisa ketika kita telah paham arti dari Al-Quran, lalu kita artikan itu dengan arti yang kontradiktif, misalkan kita Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan secara makna itu adalah kitab tiada keraguan bagi orang yang bertakwa. Lalu apakah kita bisa tadabbur dengan membacanya seperti ini? Itu adalah kitab banyak keraguan bagi orang yang lawan kata dari takwa, misalkan bagi orang yang fajir gitu. Iya. Sebetulnya kalau kita perhatikan kata per kata, ini istilah yang saya masukkan kan sesuai dengan kata aslinya. Apa adanya. Dzalikal kitab, itulah satu-satunya kitab. La raib, tidak ada keraguan. Kalau dibaca la raib berhenti di situ. Atau la raiba fi, tidak keraguan di dalamnya. Ada orang yang meragukan, enggak wajar hidup di dunia. Ya. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Bukti-bukti kebenarannya setiap hari kita saksikan. Kok sampai meragukan? Enggak wajar disebut manusia sehat. Itu maknanya. Nah, secara keseluruhan, hudan lil muttaqin. Alif lam mimnya, dzalikal kitabunya, la raiba fihi-nya, itu hudan lil muttaqin. Berarti tidak patut ada orang yang hidup meragukan Al-Quran. Karena tidak ada yang meragukan. Tidak ada keraguan. Kalau tidak ada keraguan, apa yang diragukan? Itu mananya.
Beda. Kalau bahasa ayat, la raiba fi. Tidak ada yang meragukan. Enggak, aku ragu kok. Bisa begitu. Tapi kalau la raiba, tidak ada keraguan. Kalau pokoknya la raiba, raib itu masdar. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Ini penting, kepekaan bahasa. Nah. Kalau umpamanya ada orang yang berkata tidak ada makanan, masih orang kalau gitu balik lagi yuk. Kalau tidak ada yang makan, berarti makanan ada ya. Nah, kalau yang dinafikan masdar, tidak ada fi'il, tidak ada fa'il, tidak ada maf'ul. Begitu sebetulnya. Makanya salah kalau menerjemahkan tidak diragukan salah. Dan itu penerjemah seorang sastrawan Indonesia dulu, sudah wafat rahimahullah. Saya punya judulnya Al-Quran Kitab yang Mulia. Dia mengartikan la riba fi, tidak diragukan salah. Jangan tidak diragukan. Oh, berarti secara objeknya Quran tidak keraguan. Tidak keraguan. Berarti yang orang yang meragukan tidak menganggap objek Quran tersebut sebagai yang tiada keraguan di dalam. Iya, jadi kalau ada orang meragukan Al-Quran, belum ngerti Quran. Bukan termasuk mentakin. Belum, masih jauh. Masih jauh. Jadi, kok keraguannya nggak ada? Gimana bisa diragukan? Sama aja dengan nggak ada makanan, kok bilang-bilang atau habis makan tadi. Orang juga nggak ada, belum makan. Minumannya nggak ada. Tadi aku kenyang minum. Minum apa kamu? Nggak ada air minumnya juga. Sama dengan begitu tuh. Makanya la raib fi. Nah, ketika kita wakaf la raib, maka tiada keraguan. Sudah zalik, sudah Alkitab, sudah alif lam mim, itu betul-betul dari Allah, tiada keraguan. Kalau dibaca la raib. Tapi kalau la raib fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bila tidak ada keraguan, fihi hudal lil muttaqin, dan di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Silakan gali di dalamnya. Tapi kalau la raiba fi, tidak keraguan di dalamnya, semuanya hudal lil muttaqin. Makanya salah satu silakan pilih wakaf. Jangan dua-duanya. Susah dipahami. Dzalikal kitabul la raib fi hudal lil muttaqin. Enggak punya arti fi, sebab di situ hanya berarti keterangan. Tidak ada mubtada, tidak ada khabar, cuma keterangan. Berarti Quran sudah menyediakan dengan adanya dua pilihan wakaf tersebut adanya multi tafsir. Ya, dan bahkan ya multi tafsir yang satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Itu indahnya ya. Multi tafsir dalam Al-Quran satu dengan yang lain saling menafsirkan. Tidak berkontradiksi. Tidak. Ya. Silakan teman-teman. Ada yang menanyakan atau didiskusikan, silahkan gitu. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan tadi ya, surat Al-Zumar. Ya, yang poin Masaniya taksyairru. Masaniya dibaca terus tanpa berhenti. Dan dengan sholat, maka umat Islam di seluruh dunia sambung menyambung. Membaca Al-Fatihah nggak pernah berhenti itu. Al-Fatihah nggak pernah berhenti dibaca. Di sini baru iyyaka na'budu, di tempat yang lain masih alhamdulillah, di tempat yang lain sudah hidina, terus begitu kan. Kan sholat nggak pernah berhenti di dunia ini. Kemudian taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshar rabbah. Taksya'iru, langsung bereaksi kulitnya. Artinya Al-Quran di samping menyentuh kalbu juga menyentuh perasaan. Di samping sasarannya adalah keyakinan dan juga perasaan. Dan kita dituntut untuk memahami. Maka pada saat yang sama, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita aktifkan akal, kalbu, dan jasad. Semuanya aktif. Sayang, saat ini, ya dari satu segi kita harus berdoa gitu. Mereka beriman kepada Al-Quran. Tapi ada yang menjadi ganjalan. Ketika ada orang yang suaranya bagus, nafasnya panjang, dia membaca begitu panjang nafasnya, pas berhenti langsung disorakin. La haula wala quwwata illa billah.
Jadi mainan. Bahkan sampai bawa uang ditempelin di sini, tempelin di sini. Itu di Indonesia sudah terjadi sekarang. Awalnya sih dari luar. Sekarang jadi orang Indonesia diundang keluar, di sana diperlakukan seperti itu, mungkin dibuka di YouTube, diikutilah di sini. Ya, ada yang jadi kejanggalan lah. Tanpa kita meremehkan kepada yang sedekah, yang infak, ya ambil uang. Tetapi dengan cara seperti itu, rasanya penghormatan kepada Al-Quran juga. Terutama kalau sampai sorak, sampai tepuk tangan itu. Karena suaranya bagus, iramanya, nafasnya panjang, kagum, tepuk tangan. Ya, semoga diampuni oleh Allah. Ya baik, masih ada lagi, silakan. Terkait dengan di bawahnya terkait dengan tafsir saja. Tafsir ini kan tafsir 10 qiraat. Ini tafsir ini terkait dengan amal kaitannya dan takarub juga, Ustaz. Ya. Apakah berpengaruh erat atau kuat gitu saja terkait dengan takarub kita kepada Allah atau amal sehari-hari gitu. Ya. Sehingga Al-Quran sebagai petunjuk, tidak hanya petunjuk untuk otak, tapi petunjuk untuk jasad, petunjuk untuk qalbu. Dengan adanya kecerdasan, seseorang bisa paham kata per kata dalam Al-Quran. Bahkan mungkin bisa ditanya ayat mana saja, artinya apa. Tapi Al-Quran bukan hanya untuk dipahami. Al-Quran bukan cuma ilmu, tapi Al-Quran bimbingan hidup. Karena itu sangat mungkin dengan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya berupa kecerdasan, kekuatan hafalan, dialah yang disebut sebagai orang yang paling ahli dengan Al-Quran. Suatu saat dikagetkan orang yang mengaguminya dengan akhlaknya yang berlawanan dengan Al-Quran. Bisa terjadi. Karena itu sangat penting bagi kita kembali kepada yang tadi, takhsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juludum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi Al-Quran itu mengantarkan kita untuk zikir. Zikir mengantarkan kita untuk supaya semangat membaca Al-Quran. Saling mendukung ya. Zikir dengan Al-Quran. Karena itu Al-Quran juga disebut zikir. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Itu zikir. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Ada julud, ada qulub. Ini sangat penting untuk dikaji. Lahir batin itu. Julud qulub itu kan. Nah, yang fisik, yang non fisik. Dimunculkan di satu ayat. Ya, dalam satu ayat. Dan itu semuanya bereaksi. Takhsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Nah, yang kelihatan bereaksi julud. Padahal qalbunya bereaksi, tapi tidak disebut. Tapi talinunya dua-duanya. Jadi gemeter sampai pucat, setelah itu mendapatkan ketenangan, ketentraman. Ini yang tidak ditemukan dalam redaksi yang lain. Takut menjadi tenang. Gak ada. Takut menjadi jauh aja. Tapi Al-Quran itu nggak begitu. Menanamkan rasa takut, setelah itu jadi tenang gitu. Takhsha'irru summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Nah, ini ya satu kesatuan. Talinul julud wal qulub. Kenapa kok satu kesatuan? Karena ila dzikrillah. Kenapa kok bisa sampai ada khasyah, ada iqsyarar, ada takhsha'irru, kemudian ada layin. Ya, takhsha'irru, yakhshawna, dan talin. Itu menghadap kepada Allah. Karena Allah itu kan memiliki sifat al-jamalu wal jalal. Ya, indah dan mulia, dan juga Allah adalah al-qahar, syadidul azab. Dekati Allah kalau kamu takut. Beda dengan jauhi singa kalau kamu takut.
Iya, kalau kepada Allah dekati. Jadi takut, dekati. Kalau sudah dekat, talinu juluduhum wa qulubuhum. Terus ayatnya apa? Ayat berikutnya akan berikutnya. Ini sebelum ke sana saat nih ya, yang paling saat di sini taksairu minhu julud, hanya setelahnya julud dan kulub. Ya. Nah, berarti kan yang bergemetar itu kulitnya aja. Kan kalimat gemetar itu kan ada gemetar, ada menggigil, ada gemetar, nah gitulah. Nah, kalau julud itu menggigil. Kalau gemetar qalbu, wajilat qulubuhum. Beda kan? Kalau julud taksairu, kalau qulub wajilat. Beda bahasanya juga. Cuma cari bahasa Indonesianya kadang-kadang kesulitan. Supaya beda gitulah. Kalau untuk kulit menggigil gitu. Kalau untuk qalbu gemetar. Kalau disetujui sama ahli bahasa Indonesia. Berarti kalau di ayat ini kan kulitnya dulu bergetar, langsung habis itu tenang gitu. Gimana? Ya, jadi kalau pokoknya kita ambil untuk kulit pokoknya menggigil. Menggigil mendengar Al-Quran. Setelah itu ada komunikasi antara julud dengan qulub. Nah, setelahnya berkomunikasi julud dengan qulub, dua-duanya ditalim. Lembut, lunak, tenang gitu. Dan inilah karunia yang harus saya selalu ingat. Allahu Akbar. Sewaktu saya sakit berat, pecah 2 pembuluh darah di belakang, yaitu gangguan saraf. Selama 2 minggu, hanya suara Al-Quran yang bisa saya nikmati. Ngobrol, pusing. Kertas jatuh, saya tersiksa. Suara kantong keresek, wah nyiksa betul. Apa aja suara. Ketika ada buka pintu, jangan buka tutup pintu. Gak kuat. Itu kertas jatuh atau kebanyakan banyak yang ngirim buah-buahannya dibukakan kantong kereseknya bunyi kantong keresek, ya Allah sakitnya luar biasa, berat sekali. Tapi kalau Al-Quran ngobrol orang bisik-bisik nyiksa saya, bisik-bisik nyiksa. Tapi saya tegaskan ke keluarga, jangan berhenti setelah Al-Quran. Kalau berhenti segera tar lagi, hanya Al-Quran. Dan itulah betul-betul tali nujul maqlub dzikr. Ya Allah, saya merasakan betul syifa Al-Quran. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, apa itu? Perja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Itu Al-Quran. Jadi selama saya dirawat itu Al-Quran saja yang bisa saya dengar. Suara manusia, suara keluarga menyiksa itu sebenarnya. Terutama ya kalau waktu sudah sedang kambuhnya sakit. Allah, makanya sekarang betul-betul saya harus lebih dari yang lain syukur Allah. Karena sudah diingatkan dengan peringatannya saat berat. Ya, semoga menjadi tadzkiratul maut. Dzalika hudallah. Ya, dzalika hudallah yahdi. Yahdi mayasya ya. Dzalika hudallah. Ini alhamdulillah sudah belajar bahasa semuanya. Yahdi mayyasha. Yahdi fi'il. Fa'ilnya Allah. Yasha fi'il. Fa'ilnya siapa? Sama. Umumnya fa'ilnya sama. Allah juga kan? Di situ dirahasiakan. Kenapa? Maf'ulnya tidak disebut. Dan fa'ilnya tidak langsung disebut. Bahasa jurmiyah. Gimana bahasa jurmiyah kayaknya lah. Jangan tinggi-tinggi. Yasha'u fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan. Takdiruhu wa ya'udu ila Allah apa ilaman? Boleh ilaman, boleh ila fi'li yahdi. Kan? Dzalika hudallah yahdi man yasha. Man yasha'u ayyahdiyahu. Atau man yasha'ullah ayyahdiyahu. Bisa dipahami kalimat itu? Kalau man yasha'ullah ayyahdiyahu, artinya Allah yang menghendaki untuk berikan petunjuk kepada siapa saja. Sesuai kehendak Allah. Tapi kalau yahdi man yasha'u ayyahdiyahullah,
Artinya apa? Allah beri petunjuk kepada orang yang mau petunjuk. Ya. Allah beri petunjuk kepada orang yang berjuang ingin mendapat petunjuk. Jadi harus ada kemauan gitu. Iya. Nah, di sini berarti kalimat yasha, fa'ilnya bisa Allah dan bisa juga man. Dan itu dirinci, dibahas dalam juz 1. Insya Allah kita masuk. Sudah. Bukan juz 1, surat Al-Baqarah yang penting. Ya, kalau nggak salah dari sejak apa Inna Allah yastahi ayat di bawah sudah satu juz 1 itu. Insya Allah kita besok mulai masuk, insya Allah kita di juz 1 satunya. Iya. Ini kenapa tidak disebutkan gitu? Yahdi may yasha'u hidayatallah atau yahdi may yasha'u may yasha'ullah ayat. Kalau umumnya orang mengatakan pokoknya hidayah dari Allah, nggak ada kaitan dengan usaha kita. Itu yasha'ullah ayat dia. Pokoknya kita harus berjuang agar Allah berikan petunjuk. Itu may yasha'u ayat dia. Kalau begitu maka Allah sudah memberikan petunjuk kepada sekian banyak orang yang menentang Allah, menentang ajaran Allah. Itu yasha'ullah ayat dia. Kalau orang yang menentang saja banyak yang Allah berikan padanya petunjuk, tentu tidak akan disia-siakan orang yang meminta petunjuk kepada Allah. Jadi di sini ada unsur akidah tauhid dan ada unsur raja kepada Allah. Dengan tidak disebutkan maf'ul masyiah. Ini kuliah tentang maf'ul masyiah satu semester. Beberapa kali pertemuan itu Al-Azhar membahas tentang yasha'u. Dapat ringkasan ini alhamdulillah. Sudah ringkasannya alhamdulillah. Ya baik. Belum waktu kita sudah menjelang. Dan nanti akan ada kabar berikutnya. Karena nanti biasanya akan ada lanjutan kegiatan di Maktis TV terutama. Sahabat semua bisa terus bergabung dengan TV hingga azan maghrib insyaallah. Gitu. Baik. Ada lagi mungkin teman-teman di sini? Ada sih tapi ada tapi baru. Silakan. Bismillah. Apabila Quran diumpamakan sebagai kebijaksanaan Allah, lalu apakah sunnah itu adalah sebaik-baik pelaksana kebijaksanaan Allah? Lalu kita sebagai rakyat muslimin sebelum mengamalkan kebijaksanaan Allah, apakah harus melihat pemimpin kita yakni Rasulullah? Iya. Sebaik-baik pelaksana. Ini perlu ada pemahaman bijaksana itu apa ya? Karena bahasa Indonesia kan yang sering dijadikan sebagai arti untuk kalimat hikmah. Kan gitu ya. Yeah. Dalam surat Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Al-Qur'an Al-Hakim. Jadi disebutkan Quran Maha Bijaksana. Kalau kita kembali kepada asal atau akar kata hakim dari hakamat, pasti hukum pasti. Jadi kalau Allah Al-Hakim artinya semua ketetapan dari Allah pasti bermakna, pasti berguna, dan pasti tepat, dan pasti benar. Disampaikan oleh Rasulullah, hikmah juga kan disebutkan. Rasul kan disebutkan dalam Al-Quran adalah yu'alimul kitaba wal hikmata. Al-hikmata sering diartikan sunnah Nabi. Ya kalau memang yang dimaksud dengan al-hikmata sunnah Nabi, kenapa enggak langsung saja yu'alimul kitaba wa sunnata? Pasti menggunakan kalimat hikmah punya makna lebih dari sekedar sunnah. Yaitu kepastian yang Allah ajarkan kepada Rasul. Baik berupa pemahaman, perbuatan, sikap terhadap perbuatan para sahabat, itu hikmah namanya pasti benar dari Allah. Nah, kalau pemahamannya sudah kita terjemahkan, Allah Maha Bijaksana. Kemudian Nabi Muhammad juga dakwah dengan bijaksana. Sama enggak yang dimaksud bijaksana untuk Allah dan bijaksana untuk Rasul? Sebagaimana semua fi'il, semua sifat yang dihubungkan kepada manusia jangan disamakan dengan yang dihubungkan kepada Allah semuanya. Allah maujud, kita maujud, jangan disamakan. Allah sami', kita sami', jangan disamakan. Termasuk yang berkaitan dengan benda, tadi sifat ya, benda seperti wajhullah, ayunina, jangan disamakan.
Maka terkait dengan tadi kebijaksanaan, jangan disamakan, jangan diumpamakan. Kalau kebijaksanaan dengan apapun, jangan. Laisa kamitslihi syai'. Kunci di situ aja. Laisa kamitslihi syai'. Itu harga mati. Laisa kamitslihi syai'un. Mungkin menarik sebenarnya tadi ya, mau diperdalam. Cuman waktu kita sudah habis. Iya. Kemudian kita sambung di waktu yang lain tadi. Atau di kesempatan yang lain kita perdalam kembali. Ini berhubung waktu kita sudah berakhir ya, ya. Jadi untuk hari ini kita akhirkan dulu. Insya Allah kita sambung di besok di jam yang sama. Dan pesan terakhir, mudah-mudahan para penonton di mana saja berada, menjelang buka berdoa, memohon bertemu dengan Allah, dan permohonannya saya ajarin ya. Ya Allah, pertemukan aku dengan Engkau bersama Saiful Islam dan santri-santri. Iya kan? Kita sangat berharap begitu. Semua orang yang berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan Engkau bersama seluruh orang yang beriman, seluruh orang yang ada. Allah Akbar nikmat. Kalau bahasanya sekarang tuh di tag ya. Yang ada di sini di tag semua ya. Baik, ya, silakan ditutup. Baik, itu saja mungkin di ini, kalau maaf, dan sekali lagi di sahabat Al-Quran yang ingin tahu lebih dalam terkait dengan buku ini, nanti bisa di kontak person yang tersebar, ataupun bisa chat juga di komentar. Insya Allah akan kami respon dari operator, dan insya Allah besok kita bersambung kembali, lanjutkan di jam yang sama, dan bisa disiapkan waktunya, dan insya Allah kita akan masuk besok ke juz 1 dari Al-Fatihah. Insya Allah kita lebih selami setiap ayatnya, mudah-mudahan bisa menghadirkan kepada kita kekuatan untuk berjuang di Ramadan ini, mudah-mudahan. Baik, mari kita akhiri bersama di saat ini dengan membaca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.